Baik, kita lanjut kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir ya di video yang part kedua itu kita sampai di tahap daftar perangkat jaringan. Nah, untuk kali ini ya, untuk di video ini kita coba untuk masuk ke dalam sheet pengalamatan jaringan atau subnet seperti itu ya. Jadi di sini udah ada tabelnya, tabel pengalamatan jaringan, subnetting gitu ya. Jadi nanti di sini kita akan hitung terlebih dahulu untuk IP-nya ya. Untuk IP-nya apakah nanti menggunakan IP berapa ya, jumlah hostnya berapa, subnet masknya berapa, kemudian net ID-nya berapa, range hostnya berapa, sampai dengan broadcast ID-nya. Seperti itu. Jadi ini nanti ada semacam rumus atau teknik penghitungannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di skenario ya, teknik yang kita gunakan itu adalah menggunakan metode PLSM atau Variable Length Subnet Mask. Jadi nanti setiap jaringan itu subnet masknya berbeda-beda sesuai dengan jumlah dari hostnya itu sendiri. Seperti itu. Ya, itu teknik PLSM atau metode PLSM. Kita lihat dulu skenario-nya. Yang pertama, kalau untuk PLSM itu dia cara hitungnya gitu ya. Cara hitungnya nanti diurutkan berdasarkan jaringan yang memiliki host terbanyak dulu. Seperti itu. Jadi contoh misalkan jaringan dapur misalkan lebih banyak daripada jaringan kasir. Otomatis nanti yang kita hitung terlebih dahulu adalah jaringan dapurnya. Segitu ya. Jadi jumlah host itu menentukan mana yang dihitung duluan. Jadi dia nggak bisa dari yang kecil atau terbalik-balik gitu ya. Jadi jumlah hostnya harus dari yang paling banyak dulu, baru masuk ke yang kecil. Seperti itu. Itu adalah metode PLSM. Kita lihat, untuk di jaringan kasir itu mencakup satu perangkat kasir ya. Jadi hanya ada satu PC, kemudian kita juga tahu bahwasanya jaringan kasir ini satu jaringan dengan jaringan dapur ya. Nih, dapur dan kasir dalam satu jaringan yang sama. Seperti itu. Dan di jaringan dapur ini terdapat satu perangkat display. Kita gunakan tadi itu adalah Smart TV. Seperti itu. Jadi untuk jaringan kasir dan dapur ini, dia hanya ada dua host. Seperti itu ya. Hanya ada dua host. Hanya ada dua host. Sementara kalau untuk jaringan pengunjung, itu tadi mencakup 6 meja customer dengan estimasi 2 pengguna per meja. Seperti itu ya. Jadi totalnya sekitar ada 12. Tapi apakah kita batasi hanya sampai dengan 12 pengguna saja? Tentu tidak ya. Karena estimasi maksimalnya tadi pelanggan itu ya mungkin pelanggan dan karyawan ya. Kemungkinan itu ada sekitar 30 lah ya untuk ruangan 8 kali 8 seperti ini ya. 8 kali 8. Ya, kita asumsikan maksimalnya 30 host lah seperti itu ya. Jadi otomatis yang akan kita kerjakan duluan itu adalah jaringan pengunjung ya. Di sini kita masukkan jaringan pengunjung ya. Jumlah hostnya tadi estimasinya atau kita asumsikan sebanyak 30. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada jaringan kasir dan dapur ya. Karena dia jadi satu segmen jaringan. Berarti kita singkat aja Kaspur. Tadi jumlah hostnya cuma ada 2, PC kasir dan Smart TV. Kita cek lagi, apakah di skenario-nya ada jaringan yang lain? Kalau jaringan internet itu sebagai sumber internet ya. Jadi bukan jaringan dari yang lainnya seperti itu, ya. Ya, jadi jaringan internet tadi itu bukan jaringan lokal ya, tapi dia sebagai sumber internet. Jadi yang kita hitung itu adalah jaringan yang ada di bawah sumber internet itu. Ya, jadi jaringan yang ada di bawah sumber internet itu ada dua aja. Jaringan kasir dan dapur, serta jaringan pengunjung indoor dan outdoor. Seperti itu. Ini sudah ya. Sudah.
kita delete aja dulu yang di bagian lainnya, seperti itu. Pertama kita hitung dulu untuk jaringan pengunjung ya. Jaringan pengunjung itu ada sekitar 30 host. Jadi IP address yang tadi digunakan, subnet utamanya tadi ya. Kita lihat ya. Ini ya. Yang mana X tadi itu adalah nomor absensi peserta didik. Jadi saya asumsikan absensi saya nomornya 100. Seperti itu. Ini IP address utamanya 192.168.100.0/24 ya. Kalau /24 ini tentu harus dipecah lagi ya. Jadi berapa host gitu ya. Kalau 24 ini total hostnya itu ada 254 host yang bisa digunakan atau IP yang bisa digunakan. Tentu ini akan terlalu banyak ya, seperti itu ya, kebanyakan. Jadi kita bagi karena kita gunakan metode PLSM tadi. Ya, jadi kita menyesuaikan subnet masknya itu dengan jumlah host yang ada, seperti itu. Rumusnya gimana? Ini kita masukkan dulu. Jadi perlu diingat bahwasannya untuk IP address itu, khususnya IP address versi 4, bilangan desimalnya itu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 255, seperti itu. Jadi otomatis nanti di sini untuk IP address awalnya adalah 192.168.100.0 slash. Nah, slashnya ini atau prefixnya ini yang perlu kita cari. Kalau saya biasanya rumusnya tuh gini ya. Jadi ada pangkat. Ini ada pangkat 1, 2, sampai 8 lah ya. Kita coba hitung sampai ada 8. Kemudian rumusnya itu adalah 2 pangkat 1 ya, sampai seterusnya. Seperti itu. Ini rumusnya. Nah, di sini kita lihat ya. Jumlah IP. Jadi kalau untuk menghitung jumlah IP itu rumusnya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai seterusnya. Seperti itu. Di sini saya pakai rumus Excel saja. 2 pangkat, sama dengan 2 pangkat, ini ya. Nah, jadi saya tinggal tarik aja. Jadi otomatis nanti. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, ini jumlah IP-nya. Seperti itu. Nah, sementara kan kita disuruh mencari jumlah host yang bisa digunakan ya. Jumlah host yang bisa digunakan di sini ada 30. Kemudian yang jaringan Kasper itu ada 2, seperti itu. Tapi teman-teman perlu ingat ya, jumlah host di sini ini belum termasuk IP yang ada di interface-nya router atau yang ada di portnya router. Jadi nanti teman-teman perlu tambahkan satu lagi ya. Jadi di sini mungkin jadinya 3, bukan 30 tapi 31 ya. Kemudian yang di sini jaringan Kasper nanti itu bukan 2 tapi melainkan 3 ya. Karena 2 untuk yang di dapur dan kasir, satunya untuk yang di routernya. Jadi nanti harus diestimasikan seperti itu ya. Jumlah IP. Nah, kemudian jumlah IP yang bisa digunakan, atau hostnya gitu ya. Ini jumlah IP bisa digunakan. Nah, jadi kalau di dalam IP itu ada yang namanya network dan broadcast. Ya, network dan broadcast ini tidak bisa digunakan untuk host ID-nya nanti, seperti itu ya. Jadi kita cari. Jadi jumlah IP dikurang dengan network ID dan broadcast ID. Ya, jadi gini. Jadi di sini jumlah IP dikurang 2. 2 ini apa? 2 ini adalah network ID dan broadcast ID. Seperti itu. Jadi IP-nya berkurang 2. Ini saya tinggal tarik. Nah, kalau sudah seperti ini ya rumusnya sudah saya bilang rumus dasarnya lah ya. Kalau saya menggunakan metode PLSM begini caranya seperti itu. Nah, kita tinggal sesuaikan sama jumlah hostnya seperti itu ya.
Yang pertama jaringan pengunjung. Tadi kita mau cari slash-nya slash berapa atau prefix berapa yang digunakan untuk 30 host. Ya, di sini ada 30 host ya. Kita sesuaikan aja hostnya. Oh, ternyata ini yang sesuai ya. Jadi IP yang bisa digunakan tuh yang ini. Tapi apakah benar ini yang akan kita gunakan? Mengingat tadi si router harus diisi juga IP-nya, otomatis tidak hanya 30, tapi ada 31. Satunya buat siapa? Satunya buat IP router. Seperti itu ya. Jadi kalau kita gunakan ini apakah bisa? Tentu tidak ya. Karena batasan IP yang bisa digunakan hanya sampai dengan 30. Nah, berarti yang bisa kita gunakan adalah yang di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi yang ini kita gunakan. Kemudian mencari prefix-nya berapa? Yang prefix berapa ini ya? Rumus untuk mencari prefix itu adalah rumus mencari prefix ya. Rumus mencari prefix itu 32 ya dikurang dengan pangkat. Itu rumusnya ya. Rumus mencari prefix. Bentar, ini saya masukkan di atas. Rumus mencari prefix itu adalah 32 dikurang dengan pangkat. Nah, kita lihat di sini. Tadi kita sudah tentukan bahwasannya host yang akan kita gunakan itu yang ini ya, 2 pangkat 6. Nah, berarti nanti rumus mencarinya adalah 32 dikurang dengan pangkatnya, yakni pangkat 6. Ya, berapakah itu ya? 32 dikurang 6 itu sama dengan 26 ya. Sama dengan 26. Nah, berarti prefix yang digunakan adalah slash 26. Seperti itu ya. Berarti di sini slashnya slash 26. Nah, untuk subnet masknya sendiri gimana? Untuk subnet masknya sendiri kita cari ya untuk subnet mask. Jadi subnet mask itu cara carinya berdasarkan prefixnya ini tadi. Prefix 26 begitu ya. Cara carinya gimana? Ingat ya, kalau untuk IP versi 4 itu ya, ini kita gunakan IP versi 4 ya. Terdiri dari 4 oktet ya. 4 oktet. Kemudian ada 8 bit di setiap oktetnya. Di setiap oktet. Dan jumlah keseluruhan bitnya adalah 32. Seperti itu. Jadi oktet ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. IP versi 4 ini 192 ini adalah oktet pertama. Kemudian yang 168 ini adalah oktet kedua, 100 ini adalah oktet ketiga, dan 0 ini adalah oktet keempat. Itu yang dimaksud dengan oktet seperti itu. Ya. Nah, kita coba konversikan, kita coba cari ya. Kita coba cari untuk subnet mask yang ada di prefix 26 ya. Cara carinya gimana? Cara carinya prefix 26 ini kita konversikan menjadi susunan bilangan biner dulu ya. Jadi ini misalkan ada oktet pertama gitu ya, oktet pertama, kemudian sampai oktet keempat ya, sampai oktet keempat. Nah, di oktet pertama ya, tadi satu oktet itu ya ada 8 bit di setiap oktetnya, berarti hanya ada 8 bit. Nah, bit di sini diwakili dengan angka 0 dan 1. Seperti itu ya. Karena di sini dia menggunakan prefix 26, jadi nanti angka satunya itu ada sebanyak 26. Ya, jikalau kita total di setiap oktetnya. Jadi, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maksimalnya tadi cuma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 16, kita butuhnya 26 ya. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 24 ya. Berarti tinggal tambah 2 ya. 25, 26. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah angka 0. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6.
ya. Jadi isinya setiap oktet itu hanya ada 8 bit, ya. Seperti itu. Jadi angka 26 ini atau prefix 26 ini adalah mewakili banyaknya bit angka 1 atau bilangan biner angka 1 pada IP versi 4. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ini yang akan kita hitung. Kita cari rumusnya. Nah, ini kita akan konversikan ke bilangan desimal. Ini adalah bilangan binernya. Yang dimasukkan nanti di dalam IP address itu adalah bilangan desimalnya. Maka untuk mencari subnet masknya, ya, kita konversi dulu ini setiap oktetnya menjadi bilangan desimal. Nah, cara konversinya gimana? Cara konversinya sederhana sekali, ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengingat ini ya, 128, 64, kemudian 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, ini angka apa sih kok begini gitu ya? Ini adalah rumus dasarnya. Jadi ini ibaratnya kita mencari satu oktet ya. Nih, satu oktet. Satu oktet ya. Satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, gini. Nah, ini bitnya. Jadi kita akan hitung ya. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jumlah bitnya. Jumlah bitnya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Seperti itu. Hitungnya dari sebelah kiri. Ya. Nah, kita tinggal masukkan bilangan binernya. Ya. Bilangan binernya tadi di oktet pertama itu adalah 111 semua ya. 11 semua. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan bilangan binernya 1 semua, maka rumus ini tadi silahkan dijumlahkan semua. Seperti itu. Contoh ini. Jadi kita akan hitung oktet pertama ya. Karena bilangan binernya itu 1 semua, atau di oktet pertama tadi adalah angka 1 semua bilangan binernya, maka rumus ini kita jumlahkan semua. Kalau kita jumlahkan semua, itu dapat angka desimalnya adalah 255. Maka dari itu kita masukkan di sini bilangan desimalnya. 255 sama oktet kedua juga 255, oktet ketiga juga 255. Nah, oktet keempat ini beda ya. Oktet keempat ini angka satunya cuma 2 ya. 1, 1, sisanya 0. Nah, yang dihitung itu cukup yang berisi angka 1 saja. Berarti 128 ditambah dengan 64. Berapa itu? Ini ditambah dengan 64. Dapatnya 192. Berarti di sini angka desimalnya adalah 192. Jadi, subnet mask untuk prefix 26 itu adalah 255, 255, 255.192. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita masukkan ya ke dalam tabel tadi. Nah, begitu cara untuk mencari subnet mask. 255.255.255.192. Nah, untuk net ID-nya gimana cara carinya? Net ID itu adalah IP pertamanya ya. Jadi IP pertamanya tadi adalah 100.0. Kenapa 0? Ya karena memang di dalam IP versi 4 desimalnya itu mulai dari angka 0 sampai dengan 255. Ya, berarti IP untuk network ID-nya di /26 atau prefix 26 adalah 192.168.100.0 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk RAN host ID-nya ya. Ini IP-nya dari mana sampai berapa gitu ya. Yang jelas untuk IP pertama yang bisa digunakan di hostnya atau di klien atau di pengguna lah ya. Itu 192.168.100.1 ya, gitu. Jadi ini adalah terusan dari net ID-nya, dari IP pertama tadi. Jadi tinggal 0 ditambah 1, maka dapatnya 100.1.
sampai dengan berapa. Nah, sampai dengan berapa gitu ya. Nah, sampai dengan berapanya, jadi nanti 0 ya, IP pertama ini, yang 0 ini, tinggal ditambahkan saja dengan jumlah IP yang bisa digunakan, ya ini 62, seperti itu ya. Jadi nanti di sini dapatnya 100.62 begitu. Jadi kalau untuk IP pertama ya, itu tinggal 0 ditambahkan 1 ya, atau IP pertama yang ada di sini tinggal tambahkan 1. Kemudian kalau untuk yang IP terakhir yang bisa digunakan, tinggal network ID ini ya, yang angka 0-nya ini ditambahkan dengan jumlah IP yang bisa digunakan di prefix 26 begitu ya. Nah, untuk broadcast ID-nya tinggal tambahkan 1 aja dari IP terakhir. Itu 92.168.100.63 begitu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke jaringan Caspur. Nah, jaringan Caspur ini tinggal melanjutkan aja dari broadcast ID terakhir ya. Itu 92.168.100 ditambahkan 1 berarti 64. Nah, slashnya slash berapa? Kalau untuk jaringan Caspur. Nah, untuk jaringan Caspur sendiri, ini tadi kita tambahkan dengan satu IP yang ada di router, berarti kita butuhnya 3 ya. Kalau kita gunakan yang ini tentu nggak bisa ya, berarti kita gunakan yang ini ya. Kita tandain dulu, berarti kita gunakan yang pangkat 3. Kita cari dulu prefixnya, berarti 32 dikurang dengan 3 sama dengan berapa ini? 32 dikurang 3, 29 ya. Jadi prefix yang digunakan adalah prefix 29 seperti itu. Prefix 29. Kemudian subnet masknya gimana? Subnet masknya ya tinggal kita hitung lagi ya. Berarti kalau tadi yang awal tadi adalah prefixnya 26 ya, berarti kita tinggal hitung, tambahkan aja tadi ya, yang ini ya, 26. Jadi angka satunya nanti ada 29 ya. Ini 26, 27, 28, 29. Nah, tinggal kita kurangin nolnya sehingga dia tetap jadi 8 bit. Angka satunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya ada 3 ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Yang kita hitung ya cukup yang ini tadi aja, yang di sini ya. Itu ada 5. Berarti kan 25, 26, 27, 28, 29. Prefix 29. Tinggal kita jumlahkan ini, yang angka 1 ini, yang ada angka satunya. Kalau yang 0 ini yang nggak usah dijumlahkan gitu. Kita tinggal jumlahkan ya, dari 128 sampai dengan 8. Nah, berarti subnet masknya 255, 255, 255, 255, 248. Nah, net ID-nya berapa? Net ID-nya adalah IP pertama dari prefix 29 ini. Gitu ya. Apakah tetap 0? Ya, tentu jawabannya adalah yang di sini tadi, ya. Jadi bukan 0 tapi melainkan 64. Kenapa bukan 0? Karena 0 itu sudah digunakan di jaringan pengunjung. Jadi tadi kita melanjutkan ya. Dari broadcast ID kita turunkan ya. Kita dapat IP awalnya atau IP pertamanya di jaringan Caspur itu adalah 100.64/29 ya. Jadi kalau misalkan dihitung net ID-nya adalah IP awalnya adalah 64 seperti itu ya. Untuk IP pertamanya itu tentu 64 ditambah 1 jadi 65 ya. 100 titik untuk IP terakhirnya, berarti yang net ID ini ditambahkan dengan jumlah IP yang bisa digunakan. Jumlah IP yang bisa digunakan adalah 6. Berarti 64 ditambah 6 itu ada berapa tuh? 64 ditambah 6 sama dengan 64 ditambah 6 ya. Ada 58.
Sorry. Eh, sorry. Sama dengan 64 ditambah 6 ya. 4-nya 70. Berarti di sini 70. IP terakhirnya 70. Broadcast ID-nya tinggal ditambahkan 1, 192, 168, 100, 70 tambah 1 ya 71. Ya, jadi ini adalah IP broadcast-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk pengalamatan jaringan atau subnetting dengan menggunakan metode PLSM, cara hitungnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lanjut lagi sampai banyak gitu ya, jumlah hostnya banyak ya, tinggal diulang aja lagi ya rumus-rumus yang ada ini, seperti itu. Jadi konsep dasarnya seperti ini ya. Ini untuk mencari uh, nilai desimal di setiap oktetnya, seperti ini rumusnya ya. Kalau ini untuk menjabarkan setiap prefix yang ada atau setiap slash yang ada. Kalau slash 26 berarti angka satunya sebanyak 26. Kalau slash 29 berarti angka satunya sebanyak 29. Nah, tinggal dikonversikan. Cara konversikannya tadi masing-masing oktet adalah seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini kita udah dapat untuk pengalamatan jaringannya, tabelnya ini. Jadi kalau untuk jaringan pengunjung jumlah host 30 dan ditambah dengan IP router 1, itu dia cocok menggunakan prefix 26 ya. Kalau untuk jaringan Kasper ditambah dengan IP router 1, dia cocoknya menggunakan prefix 29 ya. Jadi ini yang disebut dengan metode PLSM. Jadi IP utama tadi kita dikasih 192.168.100.0/24 ya, kita pecah ya sesuai dengan jumlah host yang ada. Itulah yang disebut dengan metode PLSM, variable length subnet mask ya. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk part kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke bagian topologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.